Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa kupu-kupu itu sebagai penyeimbang ekosistem. Dengan adanya kupu-kupu, kemudian tanaman dapat berkembang biak, kemudian dari tanaman juga dapat dimanfaatkan hasilnya. Hari ini ada semangat banget nih buat temenin Sobat Bumi untuk gali informasi sebanyak-banyaknya tentang lingkungan, pastinya masih di Bumi ke Satu. Dan kali ini kita akan banyak membahas seputar salah satu jenis hewan yang menurut Nadia lucu dan indah Sobat Bumi. Rasanya Sobat Bumi semua nih mengenal nih salah satu hewan ini. Apalagi Sobat Bumi kalau bukan kupu-kupu. Nadia ini juga merupakan salah satu indikator untuk menentukan apakah lingkungan tersebut masih baik atau tidak. Makanya Nadia sekarang berada di Taman Konservasi Kupu-Kupu, tepatnya di Curug Cilember. Nah, oleh sebab itu, makanya Nadia mengajak Sobat Bumi untuk tahu lebih dalam lagi seputar kupu-kupu langka dari Yogyakarta. Siapa nih serunya dan kelengkapan episode kali ini? Tetap stay tune ya di Bumi ke Satu. Sobat Bumi, siapa yang tidak suka melihat indahnya warna-warni kupu-kupu? Serangga bersayap ini sangat populer karena memiliki motif, corak, dan warna yang indah pada sayapnya. Keindahan sayap kupu-kupu berasal dari sisik yang saling menutup dan membentuk pola warna tertentu. Inilah yang membuat kupu-kupu masuk dalam hewan berordo Lepidoptera, yaitu lepis artinya sisik dan pteron artinya sayap. Berdasarkan aktivitasnya, kupu-kupu dibagi dalam dua kelompok, yaitu kupu-kupu yang aktif pada siang hari dan kupu-kupu yang aktif pada malam hari. Kupu-kupu siang hari memiliki tubuh yang langsing, sayap yang berwarna dan ujung antena lebih besar. Sedangkan kupu-kupu malam atau ngengat memiliki tubuh lebih gemuk, warna sayap kusam, dan antena berbentuk bulu ayam. Indonesia dianugerahi keragaman kupu-kupu yang berlimpah. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, dari 17.500 jenis kupu-kupu di dunia, lebih dari 1.600 jenis tersebar di Indonesia. Dari ribuan jenis ini, sekitar 19 jenis masuk dalam kategori langka dan dilindungi. Satu diantaranya berasal dari genus kupu-kupu raja Troides sp. Deforestasi atau pengurangan jumlah hutan yang terus-menerus terjadi di Indonesia mengakibatkan habitat alami kupu-kupu ini berkurang. Selain itu, perburuan juga mengancam. Warna yang indah dari sayap kupu-kupu raja juga menjadi pemicu kupu-kupu ini sering diburu. Pengetahuan seputar kupu-kupu langka sangat penting bagi semua orang untuk menjaga spesies kupu-kupu ini dari kepunahan. Kupu-kupu sejatinya memiliki fungsi sebagai indikator keseimbangan alam yang penting. Bila terjadi kepunahan spesies kupu-kupu, maka dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pada ekosistem dan lingkungan. Nah Sobat Bumi, di samping Nadia ini sekarang sudah ada Pak Asep. Beliau merupakan penanggung jawab di Taman Konservasi Kupu-Kupu di kawasan wisata Curug Cilember ini. Pak, memangnya di sini ada berapa jenis kupu-kupu sih, Pak? Ada 12 jenis. 12 jenis? Ya. Dan dari 12 jenis itu ada, Pak, kupu-kupu langkanya? Ada 2 jenis. Spesies apa tuh, Pak? Itu Troides helena sama Amphisus. Cuma sekarang ya ada Helena doang. Oh, ada juga, Pak ya? Ada. Troides helenanya di sini ya? Ada. Nah, pas banget nih, Pak. Kan Sobat Bumi di Yogyakarta ini melakukan penelitian juga terhadap kupu-kupu jenis ini. Buat Sobat Bumi di rumah, daripada penasaran, kita langsung lihat aja yuk obrolannya dengan Sobat Bumi kita dari Yogyakarta.
saat ini kita sedang melakukan penelitian tentang kupu-kupu raja Troides helena yang merupakan kupu-kupu dilindungi di Indonesia. Kita meneliti kupu-kupu raja karena di Indonesia sendiri itu penelitian tentang kupu-kupu raja yang khususnya di Yogyakarta itu masih belum ada data, dan kita cari datanya kenapa kok kupu-kupu itu sudah mulai langka. Nah, dari beberapa titik lokasi yang kita survei pada awalnya itu ada beberapa lokasi di sekitar Gunung Kidul. Menurut hasil survei tadi, banyak yang ditemukan adalah di daerah Langgeran. Akhirnya kita fokuskan penelitian tentang kupu-kupu raja ini di daerah Langgeran. Jenis kupu-kupu langka yang dilindungi di Indonesia itu ada dari dua famili. Yang pertama famili Nymphalidae, yang kedua famili Papilionidae. Untuk famili Nymphalidae itu hanya satu jenis, itu adalah kupu-kupu bidadari atau Cetosia myrina. Ini hanya ditemukan di Sulawesi. Sedangkan untuk yang dari Papilionidae itu ada 3 genus. Yang pertama itu genus dari Ornithoptera, itu ditemukan di Indonesia bagian timur, di Papua, kemudian ada di Maluku. Kemudian di genus yang kedua itu Trogonoptera. Nah, Trogonoptera ini kupu-kupu trogon itu ditemukan di Kalimantan. Yang ketiga itu dari genus Troides. Nah, untuk Troides sendiri ada beberapa jenis, ada Troides halepron, Troides helena, Troides ambrisus, dan lain sebagainya. Untuk keberadaan Troides ambrisus memang sudah sangat jarang ditemukan. Kemudian untuk Troides helena masih bisa ditemukan dengan jumlah yang sedikit. Nah, dengan demikian kita akan coba meneliti bagaimana status keberadaan dari Troides helena tersebut, persebarannya bagaimana, kemudian jumlahnya berapa, potensi tanaman pakannya bagaimana. Dengan demikian akhirnya kita nanti bisa ikut melestarikan kupu-kupu yang dilindungi tersebut, yaitu Troides helena yang ada di Yogyakarta. Sobat Bumi, kalau diperhatikan kupu-kupu ini merupakan hewan yang bersayap ya, dan mereka pasti terbang ke sana kemari. Pasti susah ya melakukan pengamatan terhadap kupu-kupu ini. Gimana ya serunya Sobat Bumi kita dari LSM Kanopi ini melakukan pengamatan atau monitoring terhadap kupu-kupu raja di Yogyakarta. Dan alat-alat apa aja yang dibutuhkan Pak Arif dan kawan-kawannya? Daripada penasaran, kita langsung lihat aja yuk serunya Pak Arif dan teman-temannya dalam melakukan monitoring di segmen Kulak-Kulik yang satu ini. Oke, jadi untuk waktu pengamatan Troides helena ini kita awali dari pukul 8 nanti sampai pukul 12 atau pukul 13. Karena pada waktu pengamatan mulai pukul 8 dan sampai 13 ini kupu-kupu mulai aktif untuk melakukan aktivitas. Yang pertama dia akan mencari sinar matahari untuk menguatkan sayapnya, dan setelah sayapnya kuat dia akan mencari makan untuk bunga-bunga ini. Kemudian dia akan beraktivitas lain seperti aktivitas kawin, kemudian bertelur di tanaman inang. Setelah itu dia akan pergi lagi. Itu ada satu kupu-kupu, dilihat dari pola warnanya itu adalah yang jantan. Jadi kita catat jam berapa dia datang, kemudian arah terbangnya ke arah mana, kemudian aktivitas yang lain mana. Misalnya di sini dia berputar-putar, setelah itu terbang ke arah mana. Jadi arah datang dan pergi kita catat. Cara nangkap kupu-kupu dengan menggunakan swift net, alat tangkap ini. Dan cara megangnya ya dipegang di bagian torak atau dada, bagian toraknya.
torak ini. Nah, tidak boleh untuk pegang di bagian sayap karena dia sayap yang bersisik, jadi dia akan rusak nanti. Nah, ciri-ciri untuk jantan dan betina itu perbedaannya yang paling mencolok adalah di alat kelaminnya ini. Kalau jantan dia akan ada seperti katup, dan kalau betina dia mulus, tidak ada katupnya. Selain itu di sayapnya yang belakang, kalau yang jantan seperti ini sayap hitam yang depan, kemudian yang belakang kuning, ada yang warna hitam-hitam kecil di bagian tepinya. Kalau yang betina itu ada 2 baris warna hitam. Jadi untuk tanaman pakan kupu-kupu di sini banyak sekali bunga. Salah satu jenisnya adalah bunga lantana, kemudian ada bunga eupatorium, kemudian ada bunga ternatea, kemudian ada bunga jarong. Nah, di daerah Ngelanggeran ini memang banyak sekali ditemukan jenis-jenis bunga ini. Jadi otomatis berbagai jenis kupu atau banyak kupu ditemukan di sini. Salah satunya adalah Troides helena. Nah, untuk Troides helena sendiri dia tanaman dari pakan ulatnya itu adalah Aristolochia atau disebut sebagai sirih hutan. Nah, selain untuk Troides helena, untuk sirih tadi juga dimakan kupu-kupu jenis Pagliopta. Nah, jadi Pagliopta ini merupakan kompetitor dari Troides helena. Jadi mereka akan berebut makanan khususnya untuk larvanya. Kompetitor ini sebenarnya dia akan mempengaruhi jumlah pakan. Jadi kalau pakan dari Pagliopta ini kan dia juga makan sirih hutan, otomatis sirih hutan akan semakin berkurang, dan Troides helena pun dia pakannya juga berkurang, akhirnya populasinya akan menurun. Inilah yang disebut sebagai sirih hutan atau Aristolochia tagala. Di sini bisa kita lihat bahwa ada bekas makanan, bekas dimakan dari daunnya. Ya, kalau tidak ulat dari Troides ya Pagliopta. Oke, nah ini di sini bisa kita lihat ada, nah ini dia ulatnya. Kalau dilihat ini ulat dari Pagliopta karena ciri-cirinya hampir sama. Untuk garis putih dari Pagliopta dia ada di segmen ke-6. Kalau dari Troides dia segmen ke-6 dan 7, jadi agak menyerong. Nah, Pagliopta ini dia sebagai kompetitor dari Troides. Nah, ini kita temukan lagi sirih hutan. Ya, lagi-lagi yang kita temukan kondisinya masih kecil-kecil. Kupu-kupu tadi bertelur di sekitar sirih hutan ini ataupun di daun sirih hutan. Ini gambar telurnya seperti ini. Telur dia akan bertelur di daun sirih hutan, baik di atas atau di bawah ataupun di dekat-dekat sirih hutan, di dekatnya. Nanti kalau si telur tadi sudah menetas, dia langsung akan makan daunnya. Setelah 1 minggu dia akan menetas menjadi ulat. Nah, ulat ini dia juga akan makan sangat rakus sekali selama 2 minggu. Setelah 2 minggu dia akan berubah menjadi kepompong. Nah, kepompong ini dia selama 1 minggu. Setelah 1 minggu kemudian muncul atau mengalami pupasi menjadi kupu-kupu baik jantan atau betina. Nah, masa hidup dari Troides ini dari telur sampai ke kupu-kupu dewasa kurang lebih 2-3 bulan. Nah, untuk Troides helena yang kita temukan hari ini ada 38 individu. Jika kita bandingkan dengan kupu-kupu jenis yang lain, itu memang jumlahnya sangat sedikit dibanding dengan spesies yang lain. Misalnya di sini banyak ada
Delias, kemudian ada Idiopsis juventa, jumlahnya itu bahkan sampai ratusan. Jadi dari dilihat dari situ bahwa kondisi kupu-kupu raja Troides helena ini dia lebih sedikit dibanding dengan spesies yang lain. Nah, kemungkinan dari sedikitnya itu tadi kan karena ada kompetitor alami yaitu Pagliopta tadi, kemudian tanaman pakan yang dimakan itu hanya satu jenis yaitu Aristolochia. Nah, dengan demikian semakin banyak yang memakan dan jumlah dari Aristolochia itu semakin sedikit, otomatis jumlahnya juga akan menurun. Sobat Bumi, kupu-kupu Raja Troides helena merupakan jenis kupu-kupu langka yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 yang tercantum dalam Appendix 2 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. CITES merupakan perjanjian internasional yang mengurus perdagangan jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang terancam punah yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota World Conservation Union atau IUCN. Kupu-kupu masuk dalam kategori Appendix 2, yaitu golongan satwa-satwa yang tidak terancam punah, namun apabila perdagangannya tidak diatur dengan ketat, dapat menyebabkan kepunahan. Kupu-kupu raja tersebar di beberapa wilayah, seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Semenanjung Malaya, sampai ke daratan India. Ciri khas habitat atau ruang hidup dari kupu-kupu raja haruslah ditumbuhi dengan sirih hutan dengan bahasa Latin Aristolochia tagala. Tanaman ini merupakan jenis tumbuhan merambat dan berakar tunggang, daun berbentuk jantung atau segitiga dengan ujung daun yang runcing. Tanaman ini juga memiliki bunga majemuk, buah berbentuk kapsul, dan biji bersayap. Di luar Indonesia, tanaman ini dikenal dengan nama Indian Birdwort dan Dutchman's Pipe. Sobat Bumi, menjaga kelestarian kupu-kupu harus diimbangi dengan menjaga kelestarian tanaman inangnya. Bila tidak ada tanaman inang, maka kupu-kupu tidak bisa berkembang biak. Dengan begitu kelestariannya pun dapat punah. Jaga hutan sebagai rumah bagi banyak flora dan fauna di alam. Tingkat populasi kupu-kupu itu dipengaruhi oleh adanya penurunan habitat di Indonesia khususnya, di mana Indonesia merupakan negara yang berkembang, banyak industri yang dibangun, kemudian polusi atau pencemaran itu banyak, baik pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, yang itu nantinya akan mempengaruhi kualitas dari habitat kupu-kupu. Untuk itulah kita harus memperhatikan bahwa habitat alami kupu-kupu seperti apa, kita upayakan sebisa mungkin kita menanam ataupun menciptakan habitat yang ada di sekitar kawasan perumahan ataupun kawasan industri, sehingga semuanya berjalan dengan beriringan. Salah satu dampak dari berkurangnya ataupun hilangnya spesies kupu-kupu itu kemungkinan adalah ekosistem yang ada itu akan terganggu, karena peran dari kupu-kupu sendiri itu sebagai penyerbuk tanaman ataupun polinator. Nah, dengan berkurangnya spesies kupu-kupu atau jenis tertentu, nanti dimungkinkan ada beberapa tanaman yang tidak dapat diserbuki oleh serangga lain, sehingga keberlangsungan dari tanaman, baik itu tanaman industri ataupun tanaman yang ada di hutan, itu perkembangbiakannya nanti akan semakin berkurang. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa kupu-kupu itu sebagai penyeimbang ekosistem. Kita lanjut ngobrol lagi nih Pak ya. Kenapa sih Pak di kawasan wisata Curug Cilember ini dibangun taman konservasi kupu-kupu ini? Selain untuk melestarikan kupu-kupu yang langka tersebut, kemudian untuk
tempat penelitian dan pendidikan. Ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri seberapa pentingnya Pak dibangunnya Taman Konservasi Kupu-Kupu ini? Menurut saya sih penting sekali, selain untuk menjaga kepunahan, ya, untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Sahabat Umi di rumah, membuat Taman Konservasi Kupu-Kupu seperti ini merupakan satu langkah ya untuk menjaga kupu-kupu dari kepunahan. Seperti yang tadi Pak Asep bilang, untuk menjaga keanekaragaman hayati. Nah, Sobat Umi, sebenarnya di Indonesia sudah banyak nih pusat-pusat konservasi kupu-kupu. Mau tahu info lengkapnya seperti apa? Kita saksikannya di segmen Berita Lingkungan. Sobat Bumi, seberapa sering kamu melihat kupu-kupu di daerah perkotaan? Tidak ada kupu-kupu di kota menandakan kondisi lingkungan di perkotaan sudah tidak sehat. Kupu-kupu merupakan salah satu bioindikator lingkungan. Semakin rusak kondisi alam, membuat populasi kupu-kupu juga semakin berkurang. Untuk mengantisipasi hal ini, kini banyak didirikan pusat konservasi kupu-kupu di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya terdapat di kawasan wisata Cihanjuang, Bandung. Konsep konservasi kupu-kupu di daerah ini hampir sama dengan konservasi kupu-kupu di kawasan wisata Curug Cilember. Konservasi kupu-kupu menggunakan metode penangkaran dalam sebuah jaring. Di Taman Kupu-Kupu Cihanjuang, Bandung, terdapat 20 jenis spesies kupu-kupu yang berasal dari daerah Jawa dan luar Jawa. Yang tak kalah bagus dan cukup terkenal adalah Taman Kupu-Kupu di kawasan wisata alam Bantimurung, Makassar, Sulawesi. Dulunya kawasan ini dikenal sebagai kerajaan kupu-kupu karena kaya akan spesies kupu-kupunya. Namun seiring dengan pemburuan liar, menjadikan populasi kupu-kupu di kawasan ini berkurang pesat. Saat ini terdapat 3 jenis kupu-kupu yang dilindungi di areal kawasan wisata alam Bantimurung. Sobat Bumi, pengetahuan seputar kupu-kupu perlu diketahui sejak dini. Hal ini bertujuan agar sejak dini kita turut membantu melestarikan kupu-kupu di alam. Berkunjung ke Taman Kupu-Kupu dapat menjadi langkah awal agar kita lebih mengenal dan lebih dekat dengan kupu-kupu langka. Setuju? Komunitas pencinta alam yang ada di sekeliling kamu atau lembaga swadaya masyarakat seperti Kanopi. Nah, setelah itu ngemban tugas deh secara sungguh-sungguh atau nggak usah muluk-muluk, bisa langsung di sekitar lingkungan kamu perhatikan. Nah, Sobat Umi, kalau keadaan alam, tumbuhan, hewan, serta manusia berada dalam keadaan yang seimbang, pastinya kelestarian alam pun akan terjaga ya. Gampang sih buat Sobat Umi semua yang mau dan mempunyai tekad nih untuk melakukan aksi lingkungan, gampang aja langsung aja gabung ke komunitas-komunitas pencinta alam yang ada di sekeliling kamu atau lembaga swadaya masyarakat seperti Kanopi. Nah, setelah itu ngemban tugas deh secara sungguh-sungguh atau nggak usah muluk-muluk, bisa langsung di sekitar lingkungan kamu perhatikan. Nah, Sobat Umi, kalau keadaan alam, tumbuhan, hewan, serta manusia berada dalam keadaan yang seimbang, pastinya kelestarian alam pun akan terjaga ya. Buat Sobat Umi semua nih yang mungkin ketinggalan info menariknya seputar episode kupu-kupu kali ini, gak usah khawatir. Langsung aja follow Twitternya Bumiku1 di @bumiku1.tv. Dan saksikan terus ya episode menarik lainnya dan gak kalah serunya setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Dai TV. Kalau gitu deh pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!